Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Baik, ahibatillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Dibuka halaman berapa? Delapan dua ya. Hadis yang ke-295 ya. Tentang sholat malam ya. Atau sholat tahajud ya. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Halaman berapa? Yang kitabnya pakai cetakan ini 82. Yang cetakan baru halaman berapa? 81 ya. Wa ibni Umar radhiyallahu an, wa ibni Umar, dan dari hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul laili salat malam ya. Masna itu 2 rakaat, masna 2 rakaat ya. Jadi salat tahajud itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Fa idza maka ketika khasyiya, khawatir ya, ahadukum, seorang di antara kalian, as-subha, masuk waktu subuh, shalla maka salat ya, rakaatan 1 rakaat, wahidatan yang 1, tutiru witir ya. Jadi kamu witir lahu, karenanya ma apa yang qad sungguh shalla dia telah salat. Jadi salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kalian khawatir masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi tutup dengan witir 1 rakaat kalau memang waktunya sudah habis ya, menjelang subuh ya. Khawatir 1 menit lagi udah azan subuh ya, maka segera ditutup dengan witir 1 rakaat ya. Jadi dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah malam ya. Itu sholat tahajud ya, dan sholat witir. Nah, sholat tahajud itu ya, atau sholat malam itu, jadi sholat malam itu ya bisa tahajud, bisa nanti kalau Ramadan bisa taraweh ya,
itu 2 rakaat ya. Jadi 2 rakaat salam. 2 rakaat apa? Salam ya. Sunahnya begitu ya. Sunahnya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat apa? Salam ya. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama-ulama Syafi'iyah ya, bahwa kalau sholat tahajud atau sholat taraweh itu salamnya berapa? Setiap apa? 2 rakaat salam. Itu madhabnya jumhur ya. Madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad ya. Bahkan kalau madhabnya Imam Ahmad atau Hambali itu wajib malah ya, 2 rakaat ya, nggak boleh 4 rakaat kalau madhab Hambali ya. Jelas ya? Nah kemudian kalau yang 4 rakaat itu bagaimana Ustadz? Nanti akan dijelaskan di hadis setelah ini ya. Jadi setelah beberapa hadis setelah ini nanti ada juga yang hadis Ibunda Aisyah yang menceritakan Nabi sholat 4 rakaat ya pada malam hari. Nah bagaimana cara mensinkronkan 2 hadis itu ya? Cara mensinkronkannya ya, jadi kalau sholat malam itu hukum asalnya adalah 2 rakaat ya salam. Nah, apakah boleh 4 rakaat salam? Boleh ya. Itu madhabnya Hanafiyah. Madhabnya apa? Ulama apa? Hanafiyah. Makanya teman-teman di Indonesia, khususnya teman-teman dari Muhammadiyah itu biasanya sholat tarawehnya berapa? 4 ya kan? 4 rakaat salam. 4 rakaat apa? Salam. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, boleh ya, nah, karena nanti ada hadisnya di setelah hadis ini nanti itu ada hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah itu kemudian dipahami oleh sebagian ulama, khususnya ulama-ulama Hanafiyah memahaminya bahwa salat malam itu ada 2 alternatif ya, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan juga boleh berapa tadi? 4 rakaat salam, 4 rakaat apa? Salam. Jadi khilafiyah masalah fikih seperti ini tidak perlu diperdebatkan ya. Paham ya? Jadi nggak perlu gaduh ya, debat masalah oh itu yang 4 rakaat Muhammadiyah, yang 2 rakaat NU, nggak perlu begitu ya. Ya karena memang dalam praktek ulama-ulama dahulu sudah ada gitu, bukan masalah ini NU atau Muhammadiyah, tidak. Memang dalam masalah fikih itu boleh memilih ya, boleh mengamalkan dari berbagai macam furu'iyah ya, perbedaan pendapat tadi, karena memang perbedaan dari sumber hadisnya dan pemahamannya tadi ya. Jelas ya? Jadi dalam hadis ini sholat malam berapa tadi? 2 rakaat, 2 rakaat ya. Nanti kalau keburu subuh ya, waktunya sudah mepet mau subuh, segera ditutup dengan witir berapa? 1 rakaat ya, karena itu udah mepet waktu subuh ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati salat yang paling utama, afdalu salati salat yang paling utama, ba'dal faridati setelah salat fardu, salat maktubah ya, salat 5 waktu ya. Jadi salat yang paling utama setelah salat 5 waktu itu adalah salatul laili, salat malam ya, salat malam.
Jadi maksud salat malam itu salat tahajud, salat tarawih, pokoknya salat witir itu salat malam namanya ya. Bisa disebut salatul lail, bisa juga disebut qiyamul lail ya. Jelas ya? Bisa disebut salat tahajud, tarawih, witir itu nama lah, istilah aja ya dalam fikih ya. Silahkan ambil istilah itu ya. Jadi salat yang paling utama itu setelah salat 5 waktu adalah salat malam ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Di sebagian malam maka bangun ya tahajud ya. Jadi santri semua ya, jamaah yang hadir ingat ya, jadi jangan satu malam penuh full dipakai tidur ya, atau dipakai bergadang yang nggak ada manfaatnya ya. Salat ya, salat tahajud ya, minimal 2 rakaat ya. Minimal apa? 2 rakaat kalian salat. 2 rakaat itu kan nggak lama ya. Jangan sama sekali nggak pernah tahajud, santri nggak pernah tahajud ya. Ustadz ustadzahnya juga harus tahajud ya, memberi contoh ya tahajud ya. Walaupun 2 rakaat bangun ya. Dan diatur kalau tidur ya. Nah, sekarang ini penyakit anak-anak Gen Z ya, generasi strawberry itu banyak mainan HP ya. Habis Isya sampai jam 1, jam 2 mainan HP. Nonton YouTube, mainan game ya. Jadi tidurnya terganggu ya. Sekarang ini ada namanya kena gangguan sindrom tidur ya. Susah tidur karena banyak nonton HP ya. Akhirnya ya subuhnya telat, apalagi nggak tahajud ya. Nggak sempet tahajud akhirnya ya. Jadi kena penyakit sindrom ya. Susah tidur itu penyakit makhluk sekarang ini ya. Hampir menyerang di seluruh dunia ya. Termasuk para santri ya, yang kalau nggak perhatian kebanyakan makan HP ya, jadi susah tidur, susah bangun ya, susah tahajud. Nah ini harus jadi perhatian kalian semua, paham ya? Ustadz ingatkan ini karena Ustadz melihat di lapangan itu ya, realitas kenyataan anak-anak zaman sekarang itu ya. Baik ya. Jadi perhatikan hadis ini ya, dan diamalkan ya, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar pengetahuan. Ilmu itu adalah amalan ya, bukan pengetahuan. Baik. Jadi salat yang paling afdol setelah salat 5 waktu itu adalah salat apa? Tahajud ya, salat tahajud. Nah, kemuliaan ya. Jadi asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Pasti Allah akan memberikan engkau, membangkitkan engkau maqaman mahmuda ya. Kedudukan yang terpuji. Jadi kalau mau terpuji di dunia dan di akhirat ya jadilah ahli tahajud ya. Karena itu afdhalus shalah ya. Ba'dal fardhah ya. Jelas ya? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ya. Jadi termasuk ciri ibadur rahman, hamba yang dipilih oleh Allah itu adalah mereka yang mabit bersama Allah ya. Mabit dalam keadaan sujadan wa qiyama ya, rukuk, sujud, berdiri ya. Itu ahli tahajud, disebut ibadur rahman ya. Hamba Allah yang disayang ya, hamba Allah penyayang, yang disayang oleh Maha Penyayang ya. Dan ciri khas penghuni surga itu juga ahli tahajud ya. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ya. Jadi menjaga jarak ya, lambung mereka dari tempat tidurnya. Untuk apa? Dijaga jarak itu supaya tahajud ya, tidak tidur, tidak ngantuk ya kan, masih ngantuk, tidak tidur waktu subuh, waktu ngaji ya, tapi dijaga apa?
Jarak lambungnya, ya. Jarak lambungnya. Belakang juga. Dijaga apa? Jarak lambungnya. Jadi orang bisa bangun tuh motivasi ya dan niat ya. Motivasi dan niat dan tidak maksiat di siang hari. Orang terhalang tahajud itu terkadang gara-gara maksiat. Walaupun alarmnya sudah seperti suara bom di Israel ya, yang meledak ya, tetap aja nggak bangun. Telinganya dikencingi setan ya, karena maksiat di siang hari tadi yang belum taubat ya. Tapi kalau dia motivasi ada, kemudian niat yang baik, insya Allah bangun ya. Orang bangun itu salah satunya sebab niat dan motivasi ya. Sebab niat dan apa? Motivasi. Sama kayak orang ngaji itu, kalau ngantuk itu nggak ada motivasi dalam hatinya ya. Ya sekedar datang ya. Tapi kalau orang ada motivasi itu nggak mungkin ngantuk ya ngaji itu. Kalau ada cinta ilmu ya. Jelas ya? Jadi harus butuh mujahadah ya. Haula'il mutahajjidun ya li salatil lail ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berjuang ya untuk tahajud ya di siang di malam hari. Jelas ya? Jadi ini penting ya hari-hari ini khususnya ya di zaman-zaman banyak fitnah ya, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada cahaya ya di dalam hidup kita ini dan ada pertolongan gitu ya. Wa an Abi Ayyub dan dari Abi Ayyub Al-Ansari ya. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim. Al-witru salat witir. Salat witir hakun itu hak ya ala kulli muslim bagi setiap muslim. Man ahabba, man siapa saja ahabba ia suka ya an yutira untuk witir bi khamsin dengan 5 bi khamsin dengan apa? 5 rakaat. Bi khamsin dengan apa? 5 rakaat. Bi khamsin dengan 5 rakaat. Falyaf'al, maka kerjakanlah ya, maka kerjakanlah. Maka kerjakanlah. Jadi kalau mau witir 5 rakaat silahkan ya. Wa man ahabba, dan siapa saja yang ia menghendaki atau ingin atau suka ya an yutira untuk witir bisalasin dengan 3 rakaat, falyaf'al, maka kerjakanlah. Wa man ahabba, dan siapa saja yang suka ya an yutira untuk witir biwahidatin dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka kerjakanlah. Jadi salat witir itu silahkan 5 rakaat sekali salam ya. 5 rakaat sekali apa? Salam. Silahkan. Atau 3 rakaat sekali salam silahkan ya. Atau 1 rakaat sekali salam silahkan ya. Yang penting ganjil. Yang penting apa? Ganjil salat witir itu.
Salat witir itu yang penting apa? Ganjil. Jelas ya? Yang penting ganjil salat witirnya ya. Bisa berapa tadi? Bisa berapa? Kepalanya coba naik semua, naikkan semua. Coba dicolek yang belakang. Dicolek yang belakangnya. Jadi sholat witir itu bisa 5 rakaat, bisa berapa? 3, bisa 1. Ya, yang penting ganjil ya. Yang penting apa? Ganjil. Yang penting ganjil. 7 rakaat boleh nggak Ustaz? Boleh. 7 rakaat. Ya. Sekali salam. Iya, sekali salam. Ya. Witir. Jelas ya? Jadi itu sifatnya pilihan ya. Sifatnya apa? Pilihan. Jadi kalau ada orang witir misalkan 3 rakaat sekali salam silakan, atau 1 rakaat saja, atau 5 rakaat langsung sekali salam silakan ya. Itu boleh ya, sifatnya pilihan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, laisal witru bihadmin ya. Laisa, tidaklah al-witru, salat witir, bihadmin, itu wajib ya. Tidaklah wajib ya salat witir itu. Kahai adil maktubati, seperti keadaan salat fardu ya, salat maktubah ya. Walakin, tetapi sunnatun, itu sunnah ya. Sannaha, yang mensunnahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat witir itu hukumnya apa? Sunnah ya. Yang itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna sunnah di sini jangan kemudian disepelekan atau malah ditinggalkan, tidak ya. Jadikan sunnah ini justru menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan, menjadi habit bagi kalian ya. Karena itu da'bus shalihin ya, kebiasaan orang-orang terdahulu. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Jadi umat terdahulu sejak Nabi Adam ya, Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya ya, umatnya itu yang saleh-saleh itu ciri khasnya adalah sholat malam ya. Jadi sholat malam itu bukan syariat untuk kita saja sebagai umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi terdahulu juga mereka ada syariat sholat malam ya, da'bus shalihin ya. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh ya. Jelas ya? Jadi itu sholat tahajud, sholat witir ya. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, qama, beliau salat malam ya, qama berdiri, maksudnya qiyamul lail, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, salat raweh ya. Summan tadharu, summa, kemudian intadharu, mereka menunggu ya. Para sahabat kemudian menunggu hu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal qabilah. Jadi hari berikutnya ya, akhirnya para sahabat menunggu beliau, minal qabilati ya, malam berikutnya. Falam yakhruj, kemudian Nabi tidak keluar ya.
Jadi Nabi pernah ya sholat taraweh ya di bulan Ramadan ya, malam-malam Ramadan ya. Nah kemudian malam-malam berikutnya ramai itu para sahabat ya menunggu Nabi, tetapi Nabi tidak keluar. Ya. Nah, jadi malam pertama ya Nabi sholat ngimamin ya. Nah esok malamnya itu makin rame ya, makin banyak itu. Nah pas malam ketiga ini ya, di dalam riwayat yang lain itu malam ketiganya itu orang makin rame. Nah ketika makin rame justru Nabi tidak keluar ya, tidak keluar mengimamin. Akhirnya malam itu Nabi tidak keluar. Kenapa? Waqala, dan bersabda Nabi SAW, ini sesungguhnya aku khasyitu, aku khawatir ya, an yuktaba, bahwa diwajibkan alaikum, atas kalian, al witru, salat witir ya, atau salat malam ya. Jadi Nabi khawatir ini bahwa qiyamul lail Ramadan ya, salat tarawih plus salat witirnya tadi, khawatir ya itu hukumnya wajib ya. Makanya Nabi tadi malam pertama beliau keluar ngimami, malam kedua ngimamin, malam ketiga tidak ngimamin. Itu dilakukan oleh Nabi supaya memberikan isyarat kepada para sahabat bahwa hukum sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu hukumnya tidak apa? Wajib ya. Hukumnya sunnah ya. Jelas ya? Tayyib. Jadi hukumnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu yang dimaksud tadi ya. Salat tahajud, salat tarawih, salat witir itu disebut qiyam apa? Qiyamul lail. Hukumnya tadi sunnah, tidak wajib ya. Jelas ya? Hukumnya sunnah tadi. Nah, adapun qiyam Ramadan tadi atau salat tarawih itu juga hukumnya sunnah, dan hitungan rokaatnya tidak ada batasan rokaatnya, tidak ada batasan apa? Rokaatnya. Kenapa demikian? Ya karena tadi dalam banyak riwayat tadi dan juga amalan yang dilakukan oleh para sahabat memahami qiyam Ramadan ya, itu bisa 11 rakaat, bisa 13 ya. Nah di zaman Umar bisa 23 ya, 20 qiyamul lail berupa tarawihnya, 3 rakaat witir berupa witir itu ya, qiyamul lailnya ditutup dengan 3 witir, 23 ya. Jelas ya? Nah, di zaman Imam Malik ya, itu bisa 39 ya, ada yang 41 ya. Itu disebutkan kejadian-kejadian itu oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya, kemudian beliau memilihkan dari tadi berbagai macam pendapat ya, dari ijtihad hadis dan perilaku para sahabat, akhirnya beliau memilihkan 23 rakaat. Jelas ya? Jadi aku memilih 23 rakaat. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Bukan berarti mengingkari yang 11 atau 13 rakaat, dan juga bukan mengingkari yang 39 atau 41 rakaat, tidak, dan tidak mengingkari yang tanpa batas rakaat. Pokoknya qiyamul lail ya. Ya. Jelas ya? Jadi itu masalah rakaat ya, masalah rakaat. Silahkan ya mau pilih
berapa rakaat silahkan. Yang penting salat malam ya, qiyamul lail atau qiyam Ramadan tadi ya. Kalau itu di bulan Ramadan. Wa an Kharijah ibni Hudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum, innallaha sesungguhnya Allah amaddakum mengaruniakan untuk kalian bisolatin dengan salat, iya yang iya salat tadi, khairun itu lebih baik, lakum bagi kalian, min humrin na'am ya, min humrin na'am, daripada onta merah ya, atau onta yang paling bagus ya. Kalau istilahnya orang kita namanya onta merah, artinya ya bukan berarti ontanya warna merah, tidak. Maksudnya ini humrin na'am itu zaman dulu ya, harta paling mewah itu onta ya, onta yang berkelas ya. Jadi humrin na'am itu ya memang punya keistimewaan. Orang-orang Arab dahulu itu kalau dia memilih sebagaimana kuda, itu ada kuda yang paling bagus ya. Onta juga sama, itu ada yang paling bagus, namanya humrin na'am ya istilahnya ya. Dan tidak hanya zaman dulu, sampai sekarang juga sama ya. Sampai sekarang orang-orang Arab itu ya, ada satu jenis onta yang itu memang harganya mahal gitu ya. Sampai hari ini juga hewan peliharaan yang itu betul-betul mahal ya. Saya pernah dikasih tahu dosen saya asli orang Saudi gitu ya, yang beliau ceritakan ya dari kakek-kakeknya atau kebiasaan orang Arab ya memelihara onta dan memilih onta. Itu pernah dia punya onta paling bagus dijual dengan harga sekian miliar gitu, dijual ya. Itu onta kalau sudah kadung Cina, dia tidak mau berpindah tuan gitu ya. Itu keunikan onta itu ya. Jadi akhirnya suatu saat ada satu hal yang agak ganjil gitu ya. Itu si onta ini tidak mau sama si tuan yang baru gitu. Saking kadung lengketnya dengan tuan yang lama. Itu onta kalau udah pilihan ya seperti itu tabiatnya ya. Hewan itu sama ya, kalau kita baik dengan hewan itu dia kenal dengan kita itu. Ya. Seperti itu. Ustadz di rumah itu ada kucing tetangga ya. Tapi karena sering setiap pagi tak kasih makan itu dia tahu ya, dari jauh manapun Ustadz datang, kalau nggak percaya ya, kalau Ustadz pulang ke rumah ya, mobil dari jauh dia pasti kejar. Motor saya datang jauh dia tahu itu motor saya gitu. Itu kucing gitu ya, masya Allah itu. Jadi pilihan gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu ya, hewan pun ya, kalau kita apa ya namanya punya ya kegemaran, misalkan orang memelihara, waktu itu disebut dengan hewan khusus ya, onta merah, itu menjadi harta kesayangan bagi orang-orang waktu itu dan hari ini juga itu ya. Nah, seandainya manusia punya harta yang terbaik ya kata Nabi, maka ada yang lebih baik. Harta apa? Yaitu sholat malam ya. Allah mengaruniakan kalian sholat malam itu lebih baik daripada onta merah. Kalau sekarang ya lebih baik kalian ya daripada punya Mercy misalkan ya, atau punya mobil mewah misalkan ya, lebih baik daripada itu ya. Qulna, kami bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, wa ma hiya, dan apa salat itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al witru, yaitu salat witir, ma baina salatil isya'i, yaitu di antara salat isya. Jadi setelah isya ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar shadiq ya. Jadi salat witir itu waktunya ba'da isya sampai terbit waktu subuh ya. Itu salat witir. Nah, pahalanya lebih baik daripada Mercy tadi. Kalian dapat
sekali 1 rakaat, 3 rakaat, itu kalau kalian tahu pahalanya, itu lebih baik daripada kalian kasih hadiah Mercy atau dikasih hadiah mobil Rolls Royce ya, yang harganya 60 miliar misalkan ya. Itu salat witir lebih baik daripada itu ya. Jelas ya? Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al witru, witir itu hakun, hak ya. Faman, maka siapa saja lam yutir, yang tidak witir, falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku ya. Ini juga peringatan keras ya bagi orang-orang yang semalam penuh dia tidur ya, nggak bangun malam ya, nggak tahajud, nggak witir. Nah itu bukan umatku ya, artinya bukan umat pilihanku ya. Ya umatnya Nabi tapi nggak berkelas gitu ya. Umat Nabi yang nggak berkelas ya. Ya kenapa? Dia jauh ya dari Nabi, dari sunnah Nabi ya. Makanya kan kemarin ya di pembuka dari bab sholat tatawwu, sholat sunnah ini kan, orang yang berkelas dekat dengan Nabi itu kan yang ahli sholat sunnah ya. Nah maksud daripada hadis ini, al witru hakun faman lam yutir falaisa minna, bahwa witir itu harus jadi kebiasaan, sholat malam itu harus jadi kebiasaan bagi setiap umatku ya kan. Nah siapa yang nggak sholat malam atau nggak witir itu bukan umatku ya. Artinya bukan umatku di sini, bukan umatku yang spesial ya. Bukan umatku yang spesial ya. Bukan umat yang luar biasa, itu umat biasa-biasa aja ya. Jelas ya? Jadi nggak berkelas ya. Makanya oleh karena itu kalian mau jadi umat Nabi pilihan berkelas atau mau jadi umat yang kelas ekonomi ya. Ya tentunya kita kepengen jadi kelas VVIP ya. Itu enak ya, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ingin dekat menjadi umat Nabi yang spesial tadi, ya sholat malam ya, bangun sholat malam ya. Jelas ya, bangun dan sholat malam ya. Nah ketika sekarang ini banyak masalah ya, orang punya masalah pribadi ya kan, masalah keluarga. Ketika kalau Ustaz ditanya, itu solusinya kalian sholat malam saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang itu dekat dengan Allah, tidak ada masalah nggak selesai gitu. Sampai sekarang itu banyak orang rumah tangganya berantakan. Itu salah satu kuncinya. Saya yakin itu nggak ahli malam ya, nggak ahli sholat malam ya. Karena Nabi menasihatkan ya, kalau suami istri itu masing-masing saling bahu membahu ya, sadar dan ada kesadaran tadi untuk saling membangunkan untuk salat malam. Itu rahimallahu mra'an ya, Nabi mendoakan semoga Allah merahmati suami ya, atau rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri. Jadi dua-duanya dirahmati oleh Allah. Nah kalau orang dirahmati oleh Allah, keluarganya sakinah gitu kan. Itu salah satu. Jadi makanya orang masalah pribadi, masalah keluarga dan seterusnya itu ya, salah satu solusinya adalah terapinya itu disuruh sholat apa? Sholat malam ya. Sholat malam. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak punya anak misalkan, sholat malam, bangun ya. Orang rezekinya sumpek ya, sempit, sholat malam ya. Orang kuliahnya nggak beres-beres, itu saya yakin dia nggak ahli tahajud. Kalau dia ahli tahajud pasti saya beres kuliahnya itu ya. Jelas ya, ini pentingnya sholat malam ya. Makanya Nabi mengatakan tadi, sholat malam witir itu harus jadi kebiasaan ya. Hakun itu maksudnya udah harus menempel pada identitas seorang muslim. Nah siapa yang nggak witir, nggak sholat malam, falaisa minna, bukan termasuk golonganku ya. Artinya dijauhi oleh Nabi ya, bukan umatnya yang spesial. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.